Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Sri Wulandari SPD. Saya adalah pengajar di SMA Negeri 1 Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Saya juga salah satu peserta BIMTEK Kepala Laboratorium Sekolah Angkatan ke-41 yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia secara daring tahun 2024. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit menyampaikan materi yang berkaitan dengan manajemen laboratorium komputer berbasis aplikasi. Di sini nanti saya akan mendemonstrasikan penggunaan aplikasi Feon dari menginstal, mengkonfigurasi, dan mendemokan monitoringnya. Tapi sebelumnya saya akan memberikan gambaran umum terlebih dahulu mengenai Feon itu seperti apa. Feon itu adalah suatu perangkat lunak open source dan gratis untuk monitoring komputer dan manajemen kelas atau laboratorium. Aplikasi Feon ini memungkinkan untuk memantau dan mengontrol ruang komputer serta berinteraksi dengan pengguna, misalnya siswa. Nah, komponen dari aplikasi Feon ini ada dua, yaitu Feon Master dan Feon Service. Untuk Feon Master biasanya diaplikasikan di komputer master atau yang dikendalikan oleh guru. Kemudian untuk Feon Service atau yang disebut sebagai Feon Client ini itu diaplikasikan atau diinstal di komputer klien atau yang nanti akan dipakai oleh siswa. Aplikasi Feon ini hadir karena memiliki kemampuan atau fitur untuk mengelola komputer-komputer yang ada di sekolah pada khususnya, di mana komputer sebagai pengelola disebut sebagai komputer server akan melakukan monitoring terhadap komputer-komputer yang akan dikelolanya secara jarak jauh. Nah, komputer-komputer yang dimonitor itu selanjutnya disebut sebagai komputer klien. Kemampuan melakukan monitoring ini dengan syarat bahwa komputer-komputer tersebut saling terhubung satu sama lain dalam satu jaringan komputer, baik melalui kabel ataupun nirkabel. Nah, inilah fitur-fitur aplikasi Feon. Ada run program digunakan untuk menjalankan program, ada open website yang digunakan untuk membuka website, ada pengiriman file, ada screenshot, kemudian ada monitoring, kemudian nanti ada log, kita bisa mengunci komputer yang dipakai oleh anak, kemudian kita bisa mengontrol menggunakan remote view dan remote control ya. Kemudian kita bisa mengklik power on, reboot, atau power down, serta kita bisa mengirim text message di sana. Nah, spesifikasi yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi Feon ini salah satunya adalah Windows 7, 8, atau 10, atau bahkan di atas 10, dan mempunyai kapasitas sebesar 32 bit atau 64 bit. Nah, 5 tahapan dalam monitoring menggunakan Feon ini, yaitu yang pertama adalah menginstal Feon terlebih dahulu di laptop pemantau, kemudian baru menginstal Feon di laptop yang dipantau. Setelah itu kita mengkonfigurasi laptop pemantau dan mengkonfigurasi laptop yang dipantau. Setelah itu kita lakukan monitoring. Nah, ini adalah link aplikasi Feon yang bisa di-download di komputer yang akan kita gunakan untuk memantau dan yang dipantau. Tetapi sebelum kita mendownload link ini, kita harus melihat spesifikasi komputer yang akan kita gunakan terlebih dahulu. Caranya yaitu kita buka terlebih dahulu Windows Explorer ya. Kita klik di PC, kita klik di bagian kanan, kemudian kita klik properties, kita lihat di situ ada device name,
ada sistem type, dan kemudian ada kapasitasnya, yaitu ada edisinya, maaf. Ada kapasitasnya, sistem type-nya itu 64 bit di sini, dan edisi dari komputer ini adalah Windows 11. Jadi setelah kita melihat dari spesifikasi komputer ini, kita bisa langsung download aplikasinya dengan mengklik link yang tadi kita gunakan untuk mendownload aplikasi Feon. Setelah kita klik aplikasi Feon melalui link ini, feon.io/in/download, itu akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, setelah kita tadi memeriksa spesifikasi komputer yang kita gunakan, kita tahu bahwa kapasitas komputer kita ada berapa byte. Nah, di sini komputer yang saya gunakan adalah 64 bit, maka kita klik yang 64 bit. Kita tunggu downloadnya sampai selesai. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah download kita selesai, download Feon kita selesai, kita buka aja downloadan kita. Kemudian kita klik yes. Nah, kita tunggu. Setelah itu kita muncul ada tampilan seperti ini, kita next saja. Kemudian I agree, kita next kembali. Nah, kita lihat tampilan berikutnya di sini ada dua checklist seperti ini. Nah, ini kita gunakan ketika kita menginstal Feon ini, aplikasi Feon ini di komputer pemantau atau di komputer master. Gitu. Nah, karena saya akan menginstal aplikasi Feon ini di komputer master, maka dua-duanya harus terchecklist. Kemudian baru kita klik install. Kita tunggu sampai penuh instalannya, sampai selesai. Kemudian kita klik finish. Selesai. Kita sudah selesai menginstal aplikasi Feon di komputer master. Nah, sekarang bagaimana kita akan mengkonfigurasi komputer master? Setelah kita tadi menginstal aplikasi Feon-nya, kita akan otomatis muncul Feon konfigurator seperti ini. Nah, di sini ada general, kita klik saja. Kemudian ada metode di sini. Nah, metode ini nanti ada dua pilihan, logon authentication dan key file authentication. Nah, kita klik yang key file authentication. Setelah itu, kita masuk kembali atau kita klik kembali ke authentication keys yang gambar kunci ini. Nah, di sini kita akan diperintah di sebelah kanannya kita lihat ada beberapa tampilan, ada create key pair, ada delete key, ada import key, export key, dan set access group. Nah, kita klik yang create key pair. Nah, di sini akan muncul perintah untuk menuliskan nama. Misalnya saya tuliskan Catur supaya lebih mudah mengingatnya. Kita klik OK saja, kita OK-kan kembali. Nah, akhirnya setelah kita klik OK, sampai muncul pasangan key seperti ini, sepasang kunci seperti ini, yaitu catur private dan catur public. Nah, kemudian kita kembali lihat ke kanan. Kita lihat ke kanan yang tadi, kemudian kita klik export key. Sebentar, maaf. Nah, di sini sebelum kita export key, kita klik public dulu. Maaf, tadi lupa. Kita klik public dulu, ya. Kemudian kita export key di sini. Nah, kita udah siapkan flash disk. Sebelumnya kita harus sudah menyiapkan flash disk yang sudah terpasang di komputer master kita. Gunanya untuk apa? Untuk menyimpan kunci yang akan kita share, yang kita akan kita pasang ke komputer klien. Nah, ini kita saya udah memasang flash disk di komputer master.
Kemudian saya akan menyimpan kunci ini di flash disk. Kita simpan di luar saja, biarkan namanya tidak usah diganti. Kemudian klik save. Kita klik OK. Nah, sudah terkirim, sudah tersimpan di flash disk yang akan kita gunakan untuk men-share atau memasang kunci ke komputer klien. Setelah itu, setelah tersimpan, kemudian kita klik lokasi atau location dan komputer. Di sini, maaf, di sini karena saya tadi sempat sudah mendownload, jadi ini saya hapus dulu. Nah, setelah itu kemudian setelah kita menyimpan kunci di flash disk yang akan kita share di komputer klien, kemudian kita klik location dan komputer. Kita lihat di sini ada perintah, maaf ini tadi saya sudah mendownload, ini akan saya hapus dulu. Nah, kita lihat sudah hilang. Baik. Nah, setelah kita mengklik lokasi dan komputer, kita akan diarahkan ke dalam tampilan seperti ini. Nah, kita scroll ke bawah, kemudian kita klik tanda plus di bawah. Nah, di sini kita akan diperintah untuk menuliskan lokasi lab yang akan kita pantau. Oke ya. Kalau seandainya nanti ada beberapa lab, nanti di sini akan dituliskan ada beberapa lab. Jadi karena saya akan memantau hanya satu komputer klien, maka saya hanya akan menuliskan satu lab saja. Saya tuliskan supaya lebih mudah, double klik. Catur. Catur. Nah, kemudian di sebelah kanan ini, setelah kita ganti di sini, setelah kita kasih nama labnya, nah sebelah kanan ini nanti, itu bagian kotak ini, itu akan kita gunakan untuk memantau komputer yang akan kita pantau. Ya, akan kita pantau. Jadi seandainya nanti komputer yang akan kita pantau ada 20, di sini nanti ada 20 device, ada 20 nama komputer yang akan kita pantau. Nah, sekarang karena saya akan memantau hanya satu komputer dan kebetulan saya sudah mencatat nama komputer yang akan saya pantau, ya. Itu saya tadi sudah menuliskan di sini. Nah, sudah lab komputer. Nah, di kotak sebelah kanan ini adalah suatu kotak nanti yang akan kita gunakan untuk memantau komputer-komputer yang akan dipantau. Jadi kalau seandainya komputernya ada 20, berarti nanti kita harus memasukkan 20 nama komputer di sini. Gitu. Nah, kebetulan di sini saya hanya memantau satu komputer, jadi di sini saya akan memasukkan device name hanya satu saja. Dan kebetulan saya sudah mencatat namanya. Seperti tadi kita men-scroll ke bawah dulu sampai ada tampilan tanda plus di bawah, kemudian kita klik, kita tekan kembali, kemudian saya copy, tadi saya sudah menyimpan namanya, kemudian saya copy paste saja supaya tidak salah namanya dari nama komputer atau device name dari komputer yang akan saya pantau. Nah, kemudian di komputer ini sudah saya tulis nama device-nya, kita copy paste aja kembali supaya tidak salah untuk dimasukkan ke alamat atau host address dari komputer di sebelahnya. Kita pastekan. Nah, setelah itu kita klik apply, kita klik yes sampai selesai.
Kita tunggu. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, artinya kita sudah selesai mengkonfigurasi komputer master. Nah, selanjutnya kita beralih ke komputer yang akan kita pantau. Sekarang kita sudah ada di komputer klien. Di sini saya akan menginstal dulu aplikasi Xeon. Caranya yaitu seperti tadi, kita mengklik terlebih dahulu link untuk download aplikasi. Oh ya, tapi sebelumnya saya ingin menunjukkan properties yang ada atau spesifikasi komputer yang akan saya instalkan aplikasi Xeon ini. Nah, kita sama klik kanan, kita lihat propertiesnya. Ya, di sini ada device name yang tadi sudah saya ketikkan, ini sudah saya simpan sebelumnya. Jadi tadi tinggal saya ketik saja di bagian komputer master. Di sini sistem type udah 64 bit dan Windows-nya Windows 11. Jadi kita bisa lebih yakin untuk mendownload aplikasinya. Ya, caranya seperti tadi, kita klik link ini, kemudian akan muncul tampilan yang sama seperti tadi. Nah, ada Windows 64 bit dan Windows 32 bit. Karena komputer ini tadi adalah 64 bit, maka kita klik yang 64 bit. Kita tunggu sampai downloadannya selesai seperti tadi. Ya, setelah downloadannya selesai, kita buka. Akan muncul perintah yang sama, kita klik yes. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita klik next dan I agree. Kemudian next kembali. Nah, tolong diperhatikan untuk komputer klien ternyata juga tampilannya sama dengan komputer master tadi. Tetapi yang membedakan adalah untuk komputer master itu dua-duanya terchecklist. Tetapi untuk komputer klien hanya bagian bawah saja yang diceklis. Jadi yang di atas jangan diceklis, hapus saja checklistannya. Yang bawah saja yang diceklis, kemudian baru diinstal. Kita tunggu sampai selesai. Kita klik finish. Nah, tampilannya sama. Kemudian kita masuk ke Xeon Configurator, kemudian di sini ada General seperti tadi. Di bagian metodenya kita klik Key File Authentication sama, dan kemudian kita klik gambar kunci di sini Authentication Keys. Tapi sebelumnya kita harus memasang flash disk yang kita pakai untuk menyimpan kunci yang berasal dari komputer master tadi. Kita pasang di komputer klien flash disk yang tadi. Kemudian kita klik sekarang Authentication Keys. Kebetulan tadi saya sudah pernah mendownloadnya, ini saya delete dulu. Nah, setelah kita klik Authentication Keys, kemudian kita mau mengimport kuncinya. Nah, kita sudah masuk ke flash disk. Kita cari namanya. Sudah ketemu Catur Public Key, kemudian kita open. Kita okekan lagi. Nah, di sini muncul nama kunci yang kita simpan tadi dari komputer master. Ya. Nah, setelah itu ini kita sudah mengkonfigurasi ya. Kalau kita masuk ke Xeon Configurator itu artinya kita sudah mengkonfigurasi suatu aplikasi Xeon ya yang sudah terinstall gitu. Nah, setelah kita mengimport kunci dari komputer master tadi, kemudian kita akan ke lokasi dan komputer.
Nah, setelah itu kita lihat, nah maaf tadi saya udah pernah download, kita hapus dulu. Iya. Nah, di sini kita seperti tadi diarahkan untuk menulis alamat atau nama lab yang akan kita pantau. Sebelumnya kita klik dulu tanda plusnya. Nah, kemudian kita ganti namanya sesuai dengan nama yang kita tulis di lab di komputer master. Oke, setelah itu kemudian kita klik apply. Maaf ini tadi. Oke, sebentar. Oke, kita besarkan dulu. Nah, kemudian kita klik apply. Kita klik yes. Ya, kita tunggu. Baik, selesai. Ini artinya kita sudah selesai menginstal dan mengkonfigurasi aplikasi Xeon di komputer klien. Kita kembali ke komputer master kita untuk memonitoring komputer klien. Tahapan selanjutnya yaitu adalah demo monitoring. Yang pertama kita klik dulu Xeon Master di Windows ya. Kita lihat, kita di Xeon Windows, kita klik gambar mata Xeon Master. Ya, kita tunggu. Nah, di sini kita klik bagian bawah, kita lihat ke bagian bawah ada location dan komputer, kita klik. Nah, di sini ada nama lab catur. Nah, lab catur ini adalah nama lab yang kita tuliskan tadi. Coba kita ingin memantau dari komputer yang dipantau, komputer klien, kita checklist saja. Nah, di sini akan muncul laptop atau komputer yang sedang kita pantau dengan kode yang sama. Kita tunggu sebentar. Ini kita akan bisa memonitoring apa yang sedang dilihat oleh anak. Nah, sekarang kelihatan ya, anak sedang membuka YouTube ini kalau tidak salah. Sebentar saya share. Baik, kita lihat. Nah, ternyata anak sedang membuka YouTube di sini. Itu akan terlihat dari monitor kita. Nah, begitu. Nah, kita kembalikan. Nah, di sini ini adalah beberapa fitur yang ada dalam aplikasi Xeon. Nah, apa saja? Yang pertama adalah monitoring. Monitoring ini digunakan untuk memonitor komputer sebelah atau komputer yang kita pantau. Seperti tadi kita lihat bahwa anak sedang membuka YouTube, ya, gitu. Itu memonitoring. Kemudian ada demo, ya. Nah, aplikasi demo ini saya tidak akan gunakan atau ya. Di sini ada juga fitur demo. Demo ini biasanya digunakan untuk presentasi. Jadi siswa bisa melihat apa yang kita buka di sini. Misalnya nih, saya akan membuka men-share window. Nah, kita bisa lihat ini adalah yang tampil di monitor saya ini adalah komputer klien, komputer anak. Mereka tampilannya sama dengan apa yang kita lihat. Gitu. Ya. Oke, baik. Nah. Baik. Nah, akan kembali anak seperti itu. Nah, kemudian
Ada remote view di sini. Remote view itu bisa digunakan untuk melihat aktivitas siswa sama ketika membuka komputernya siswanya. Tetapi kita tidak bisa mengakses komputer tersebut, ya. Nah, kalau untuk remote control itu bedanya kita bisa melihat aktivitas siswa, kemudian kita bisa mengontrol. Contohnya misalnya, maaf di sini ya, gimana? Kita oke, 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 oke. Baik, ya. Contohnya misalnya, baik. Mungkin rada error ini aplikasinya. Nah, kemudian kita bisa mengunci di sini, mengunci apa tuh namanya, komputer siswa yang sedang dipakai. Misalnya siswa setelah memakai lupa untuk, atau siswa membuka apa namanya, tampilan yang aneh-aneh, kita bisa menguncinya gitu, dan siswa tidak bisa membuka apapun sebelum kita mengunlock komputernya. Nah, kemudian di sini ada power on, ada reboot, dan power down. Power on ini digunakan untuk menghidupkan komputer secara bersama-sama, karena biasanya power on ini biasanya kan kita memonitor itu komputer sangat banyak di lab gitu ya. Jadi daripada kita apa tuh namanya, menghidupkan satu persatu, nah kita bisa menghidupkan lewat menggunakan komputer master ini sekaligus ya. Jadi tidak perlu kita menghidupkan satu-satu. Kemudian kalau power down ini kebalikan dari power on, ini kita mematikan sekaligus sekian banyak komputer. Nah, di sini ada text message. Nah, seandainya kita melihat siswa sedang membuka aplikasi yang tidak kita inginkan, itu kita bisa mengingatkannya dengan menggunakan atau mengirim text message ini. Misalnya, tutup aplikasinya atau tutup YouTube yang engkau buka. Tutup YouTube-nya gitu ya, atau keluar YouTube-nya, kita tinggal oke saya. Nah, kita lihat ya, di bagian siswa nanti akan muncul seperti ini ya, muncul message yang kita kirimkan. Nah, kalau sekarang kita tidak bisa mengokekan karena kita tidak bisa mengakses, kecuali kalau kita sudah mengklik remote control. Nah, di sini kita bisa okekan di situ. Ya. Kemudian remote view. Nah, start aplikasi ini itu digunakan untuk membuka aplikasi yang sama di semua komputer secara bersama-sama. Jadi ketika guru ingin siswanya itu melihat suatu aplikasi, maka guru bisa mengontrol dari sini. Gurunya yang buka aplikasi dan siswa semuanya bisa melihat aplikasi tersebut dengan aplikasi yang sama. Di sini juga bisa membuka website sama seperti aplikasi, bisa mentransfer file yang kita kirimkan ke masing-masing komputer yang kita inginkan ya. Nah, itu tadi adalah paparan saya sedikit mengenai aplikasi Feon. Jadi aplikasi ini sangat berguna sekali untuk memonitoring semua komputer yang sangat banyak. Nah, seperti itulah penggunaan aplikasi Feon dalam mengoptimalisasi manajemen komputer di sekolah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu dalam mengelola laboratorium komputer di sekolahnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak saya sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.